Izinkan saya untuk mengundang pemateri ketiga kita, yaitu Ibu Nisa Awis dengan tema kesetaraan gender. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Good morning. Sobahal khair. Pinter ya. Murid madrasah semua ini udah bisa jawab bahasa Arab. Kaifa halukum? Wah, luar biasa. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Luar biasa, terima kasih Teh Iva, acara Jabar Masagi ini menginspirasi dan menjadi salah satu agenda yang sangat penting, layak untuk menjadi percontohan di wilayah-wilayah lainnya. Bagaimana generasi-generasi seperti kakak-kakak yang ada di hadapan saya ini, ratusan orang duduk bersama mendapatkan kuliah umum, ya, materi yang sangat-sangat penting dari awal hingga akhir nanti. Mudah-mudahan semuanya bersiap untuk mengosongkan gelas, ya. Kadang kepala kita penuh pelajaran di sekolah, PR, tugas dari ibu bapak di rumah, agenda sama teman, target tiktokan, update ini update itu, penuh banget di kepala ya. Nah silahkan hari ini supaya tidak sia-sia, kakak-kakak yang duduk di sini dan bergabung di kegiatan sejak kemarin sampai besok, untuk get relax, serap sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, knowledge, sehingga kita menjadi generasi yang serba bisa, open minded, siap tumbuh, siap berkembang, dimanapun berada, tanpa lupa jati diri kita sebagai orang. Saya terpesona, terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Begitu indahnya ya filosofi nilai-nilai kesundaan. Yang mungkin sebagian besar dari kita sebetulnya enggak mendapatkan itu di ruang-ruang belajar. Padahal seharusnya kitalah yang paling tahu siapa jati diri kita, apa nilai-nilai tradisi kita di bumi yang kita pijak ini. Di mana? Di bumi yang kita pijak ini, kita hidup di sini, menghirup udara, memakan hasil buminya. Tetapi kadang-kadang pikiran kita sudah terlalu ngawang-ngawang. Ya, ini sebelum ke materi gender ya. Saya bawa dulu pada kenyataan bahwa pikiran kita sering terlalu ngawang-ngawang ke angkasa. Materi-materi, nasihat-nasihat yang sering kita dapat itu lebih sering tentang kehidupan orang-orang terdahulu yang mungkin sangat jauh, 1000 tahun, 2000 tahun yang lampau. Di negeri yang berbeda, di tanah yang berbeda, budaya yang berbeda, dan kita harus dipaksa untuk memahami, menghafal, bahkan hidup seperti mereka. Apa itu mungkin? Yakin? Mungkin atau tidak? Jangan lupa ya kakak-kakak, hidup kita itu
adalah present. Apa? Artinya apa? Now, sekarang. Jadi kita wajib bahagia sekarang. Jangan nunggu bahagia besok. Jangan juga terganggu dengan kemarin dan masa lalu. Kita wajib hadir, berpijak bumi, dan berbahagia saat ini. Present, hadiah terindah bagi kita adalah saat ini, duduk di sini, bernafas, ada kawan di kiri dan kanan, bisa tersenyum, bisa mendengarkan. That's the precious thing yang paling indah dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya, yang kencang. Nah, kakak-kakak sekalian, saya belum dibacain CV-nya ya, atau saya perkenalkan diri dulu sendiri aja ya. Saya Nisa, saya punya anak 3, yang satu baru kuliah, yang satu lagi masih SMP. Saya seumuran ibu kalian lah, jadi anak saya seumur kakak-kakak ini semua. Kenapa saya tertarik dengan gender? Karena isu ini sangat penting, ya. Mungkin sekalian termasuk beruntung karena di bangku SMA menengah atas ini sudah terekspos dengan wawasan tentang gender. Karena di masa saya diskusi-diskusi gender itu hanya ada di bangku kuliah. Jadi saya sarjana agama dari UIN Jakarta, kemudian melanjutkan studi sosiologi di Flinders University, South Australia. Di Banten, Pandeglang saya punya pesantren. Terima kasih. Sebagai perempuan yang dibesarkan dengan tradisi Sunda, waktu itu Banten masih Jawa Barat. Dan sehari-hari di Pandeglang saya berbahasa Sunda. Tahun 99 Pak Habibie itu datang ke pesantren kami. Dan pada masa itu tokoh-tokoh Banten mengusulkan gimana kalau kita menjadi provinsi Pak Presiden. Ayah saya sebagai kiai di sana menyampaikan ide itu karena menganggap Banten perlu berdikari karena jauh nih dari tanah Priangan. Akhirnya diizinkan, dilakukan proses dan tahun 2000 Banten memisahkan diri jadi provinsi sendiri. Tapi ikatan primordial saya sebagai orang Sunda tetap orang Sunda. Makanya senang sekali bisa hadir di depan kakak-kakak seperti ini. Kita saling sharing knowledge ya. Saling membagi bagaimana menatap kehidupan hari ini dan di masa yang akan datang. Isu tentang kesetaraan gender ini sangat penting kakak-kakak semua. Karena apa? Karena kita hidup di dalam sistem yang kita pilih di negeri ini, demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Demokrasi itu artinya sistem keadilan, sistem pengelolaan politik, sosial, ekonomi di masyarakat yang berbasis pada suara terbanyak. Nah, kakak-kakak tahu nggak jumlah laki-laki dan perempuan itu di negeri kita atau di ruangan ini kira-kira berapa persen? 20%? 30? Atau 50-50? 50-50 ya mostly. Ya, dipukul rata penduduk negeri ini, penduduk Jawa Barat itu separuhnya adalah perempuan. Nah, boleh di slide-nya ditayangkan. Nah, maka wawasan gender ini jadi penting, ya, bukan saja terkait isu tentang laki-laki, perempuan, male, female, maskulin, feminin, bukan hanya nilai-nilai itu, tapi relasi, pola, hubungan dalam sebuah masyarakat antara laki-laki dan perempuan, ya, yang seringkali ini tidak adil, bias, ya. Nilai-nilai pandangan relasi laki-laki dan perempuan itu asalnya dari mana?
Asalnya bisa dari adat istiadat yang sudah turun-temurun nilai-nilainya, dan juga termasuk dari tafsir agama. Tafsir agama. Ya, jadi pandangan terhadap posisi laki-laki dan perempuan itu bukan tentang benar atau salah. Kalau kamu menafsirkan ini kamu benar, kalau kamu menafsirkan itu kamu salah. Relatif. Ya, pandangan terhadap posisi laki-laki dan perempuan harus diposisikan secara adil. Nah, itu baru benar. Ya. Jadi demokrasi adalah bagaimana cita-cita keadilan, kita demokrasi Pancasila berdasarkan 5 sila itu ya. Antara lain salah satu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kita ingin bagaimana laki-laki dan perempuan di Indonesia ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga negeri kita ini beranjak menjadi negeri yang maju. Kalau kakak tahu istilah affirmative action, ada kuota berapa persen untuk parlemen untuk perempuan? Kuota untuk perempuan itu sejak 3 kali pemilu belakangan itu ditekankan 30%. Dipaksa nih, sistem negeri kita agak maksa supaya kaum perempuan mau terlibat di politik praktis paling tidak 30%. Susah banget untuk mendorong itu terwujud. Ya, dari pemilu ke pemilu sampai yang terakhir pemilu yang lalu itu baru tercapai 21%. Kenapa begitu? Karena posisi perempuan itu startnya beda. Ya, laki-laki karena sejak dahulu mendominasi, karena sejak dahulu ditafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi dalam segala hal seakan-akan slide berikutnya. Nah, pola relasi gender ini warisan yang terbentuk dan dikonstruksi tidak adil. Kalau kakak mendengar istilah nilai-nilai patriarki, pernah? Yes. Nah, itu bagaimana nilai patriarki ini yang kerap merugikan bagi keadilan gender bisa dikikis, bisa diperbaiki sehingga terwujud peradaban masyarakat yang lebih egaliter, lebih harmoni dan lebih maju. Bayangkan kalau 50% dari penduduk yang isinya perempuan tidak terwakilkan suaranya, tidak didengar sebetulnya apa keinginannya, tidak tahu sebetulnya apa kebutuhannya, maka enggak akan maju, suatu negara itu akan jalan di tempat bahkan mungkin mundur. Ya. Nah, kita sadar atau enggak ada istilah namanya deficit of democracy. Demokrasinya defisit, enggak pol. Ketika perempuannya hanya sedikit terlibat dalam membuat kebijakan publik. Jadi otomatis nanti yang terjadi adalah eksploitasi aja untuk kepentingan laki-laki, perempuan menjadi objek aturan dan akhirnya seperti berada dalam jajahan. Ya, padahal saya tahu nih kakak-kakak di sini laki-laki maupun perempuan sama berprestasinya, ya kan? Sama pelajaran apa? Misalnya matematika atau IPS sama jagonya, ya kan? Tapi nanti ada suatu masa tiba-tiba kakak-kakak mendengar ceramah nih. Ya, apa saja yang keluar dari mulut ustadz biasanya dipercaya, padahal itu harus disaring juga. Kan tergantung wawasannya semua orang. Misalnya didengerin ceramah bahwa perempuan terbaik itu perempuan yang enggak pernah selfie, yang enggak pernah menunjukkan fotonya. Yang terbaik itu perempuan yang tinggal di rumah saja. Daripada pacaran mendingan pernikahan dini. Jangan menolak jika dipoligami.
Amit-amit 7 turunan. Yang di pojok sana tuh kedengeran nyeletuk. Ya, apakah itu yang dikehendaki oleh putra-putri Sunda? Hati-hati ya. Siapapun yang berbicara, yang paling punya otoritas untuk menangkap, menangkal dan mensensor adalah otak kita sendiri. Makanya kita semua harus membuka cakrawala pikiran yang lebih terbuka dan kritis. Jangan asal telan aja. Ya, lama-lama kita yang sebetulnya penuh gairah, yang sebetulnya punya banyak potensi, yang sebetulnya bisa mengembangkan diri di berbagai hal, tapi karena ada doktrin, ada dogma, itu membuat kita lemah. Perempuan menjadi mundur. Ya, Ibu Kartini udah lama banget lah kalau kita dengar kata-kata emansipasi. Ya, menulis buku apa judulnya? Dengan penuh harapan yang sangat tinggi, Ibu Kartini ingin perempuan itu beranjak, diberdayakan, potensinya dimaksimalkan. Ya, jangan hanya menjadi makhluk sebatas dapur, sumur, kasur. Lalu terjadi perubahan. Terjadi semangat perempuan Indonesia bahu-membahu bersama lelaki-lelaki Indonesia untuk ayo kita sama-sama sekolah. Ayo kita sama-sama bekerja, apa saja bisa. Baru aja melangkah, tiba-tiba sudah ada lagi berubah. Yaitu ceramah-ceramah yang saya kutip di awal tadi. Bayangkan kalau perempuan yang terbaik adalah yang di rumah. Tapi ketika ada ibu hamil melahirkan, dia juga enggak mau dipegang oleh dokter laki-laki. Nah terus yang jadi dokter pegang dia siapa? Kan harus perempuan. Kalau perempuan terbaik itu di rumah, yang jadi susternya siapa? Suster ngesot. Paradoks. Ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi nih, berpikir kritis. Kalau sebuah motivasi, ajaran, nasihat, apapun itu namanya paradoks, jangan diterima, timbang dengan akal sehat. Ya, sejak dahulu kala tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Budi, ya luar biasa wawasan kesundaan. Bagaimana manusia-manusia Sunda sejak dahulu kala itu eksis. Laki-laki dan perempuan ya bersapa-sapaan itu biasa aja. Kita mau ketemu di simpang jalan, mau di sawah, mau di kantor, di pasar, laki-laki dan perempuan bertegur sapa dengan wajarnya, dengan sopan santunnya. Lah tiba-tiba sekarang ada doktrin, kalau ketemu laki-laki mata kamu harus meleng. Laki-laki kalau ngelihat perempuan nunduk, itu kan mindset yang ngeres. Apakah kalian sengeres itu? Makanya normal aja. Jadilah orang Sunda yang hidup di tanah Sunda dengan normalnya. Ya, jangan mau terbawa, terpapar oleh pandangan asing yang mungkin di tempatnya ya emang seperti itu. Saya baru pulang dari Mesir. Saya lihat di sana memang tandus, gurun Sahara, gersang, susah sekali di sepanjang Giza, piramida itu mencari pohon enggak ada. Berkilo-kilo kamu mau nyari pohon di sekitar Giza itu enggak ada. Padang pasir semua. Panas 43-45 derajat Celcius cukup membakar. Dari matahari dan udaranya kering. Dari padang pasir yang diinjek itu juga panas. Kalau kamu nggak pakai sepatu kulit, sendal jepit misalnya, itu nempel-nempel ke pasir, melepuh. Jadi saya beberapa hari di sana itu ikut bercadar. Karena tenggorokan saya, hidung saya kering, bisa sore throat, radang. Di Mesir
Mungkin di antara teman-teman juga ada yang pernah ke sana, itu jarang ada mobil yang bersih. Car wash di sana nggak akan laku. Mau mobil tua, mau mobil yang paling mewah, semuanya berdebu. Jadi wajar mau perempuan, mau laki-laki di sana berjubah, bercadar. Orang Sunda perlu kayak gitu enggak? Surga. Begitu balik ke sini, wow, hijau, segar di mana-mana. Ya, tongkat, kayu dan batu jadi, aduh, orang Indonesia itu harus bersyukur dan bangga dan cinta dengan apa yang kita miliki. Jangan copy paste aja kultur orang lain. Mengatasnamakan ini ajaran agama padahal belum tentu, hanya tafsir. Kenapa saya fokus dengan ini? Karena basis saya adalah pesantren dan saya menjadi sedih. Karena seakan-akan sekarang jilbab itu sesuatu yang mutlak. Yang tidak berjilbab itu dianggap buruk, dapat stigma, kayak kurang baik, kurang akhlak, kayak melanggar moral gitu, kayak nggak dapat hidayah. Padahal itu semua bahasa yang merendahkan derajat perempuan. Next slide. Nih, warga Jawa Barat dengan segala karakteristik identitasnya yang adiluhung. Apa artinya sih adiluhung? Adiluhung itu grande. Sangat tinggi, sangat agung nilainya, nilai-nilai yang kita miliki. Open your eyes, realistis nih, buka mata. Apakah ada nilai-nilai sosial budaya Sunda yang adiluhung itu yang sekarang bergeser? Ada atau banyak? Banyak. Kamu sekarang menjadi seperti orang Sunda atau seperti orang apa? Iya, berapa persen kesundaan kita? Berapa persen kearaban kita? Berapa persen kekoreaan kita? Hati-hati loh. Ya, kita mau pergi ke Belanda, mau pergi ke Jepang, mau pergi ke Korea, mau pergi ke India, kemanapun di sudut dunia ini boleh. Pakailah baju-baju kebesaran mereka. Berfoto ala Belanda, berfoto ala Jepang, berfoto ala India. Boleh enggak? Boleh. Berfoto ala Yaman, boleh. Tapi itu bukan pakaian wajib. Itu hanya custom. Itu pakaian hasil budaya lokal masing-masing. Sesuai dengan iklim dan alam di mana mereka tinggal. Kalau kita kembali ke negeri kita, ke tanah air kita, kenapa tidak kita memakai budaya adiluhung milik kita sendiri? Mau? Jangan sampai budaya kita sendiri malah ditinggalkan, bahkan diharamkan. Nanti kualat. Kita menjadi orang asing di negeri sendiri. Ya, saya sampaikan kepada santri-santri di pondok saya. Pas upacara seperti ini semuanya berkumpul. Jangan takut melihat saya seperti ini, membuka kerudung, tidak berjilbab seperti kakak semuanya. Kenapa? Karena orang menjadi Islam bukan karena bajunya. Orang menjadi berakhlak, beriman bukan karena pakaiannya. Simbol-simbol seperti itu bukan untuk dijadikan berhala. Suatu saat saya pakai kerudung, suatu saat saya buka, kalau ngaji saya pakai, kalau pergi-pergi atau menjadi narsum seperti ini saya buka. Sefleksibel itu hidup di Nusantara. Saya merasa lebih sehat, rambut terkena matahari, kulit saat olahraga terpapar matahari, itu penting untuk asupan vitamin D. Sangat sedih sekali kalau kita melihat bahkan bayi-bayi itu sudah dikerubungin, dijilbabin, dianggap rambut itu aib.
yang harus disembunyikan sejak dini. Kata siapa itu? Rambut adalah mahkota. Itu pasti kata tafsir yang tekstual dan sempit, yang menginginkan perempuan subordinat di bawah dominasi laki-laki, nurut. Nikah dini nurut, poligami nurut, tutup seluruh tubuh nurut, jangan keluar rumah nurut. Masa depan seperti apa yang masih tersisa? Mau nggak perempuan digituin terus? Saya motivasi santri-santri saya, kakak-kakak, saya nggak akan bilang kalian di pesantren sekarang buka jilbabnya ya, nggak akan bilang gitu. Nanti bubar. Nanti saya nggak nyambung sama para orang tua kalian kalaupun kalian sanggup. Jadi lebih baik saat di pesantren kalian ikuti peraturan yang umum aja. Sekarang trennya pakai jilbab, ya udah pakai. Tapi once you graduated from this school, kalau kamu sudah merasa independen untuk bikin keputusan, kamu ingin melepas jilbab dan rambut kamu ditata seperti apa, it's free, it's your choice. Disitulah akan lahir perempuan-perempuan yang berdaya, berbudaya, bahagia, berdaulat atas tubuhnya. Tepuk tangan dong. Ini penting, ya. Jangan sampai kita keluar-keluar nih bicara gender, bicara pemberdayaan perempuan, affirmative action, kuota 30%, bla bla bla. Pada kenyataannya kita kehilangan kedaulatan atas tubuh kita sendiri. Untuk sekedar milih baju aja nggak bisa karena wajib harus begitu aja. Saya berkunjung ke kiai-kiai di Banten, di Cirebon secara online, mengadakan diskusi-diskusi, forum-forum, dan ternyata sangat banyak kiai-kiai kultural, kiai-kiai kultural yang mensupport berislam secara kultural itu lebih baik, lebih akomodatif, lebih mungkin dan maslahat untuk masyarakat negeri ini. Ya, kalau konteksnya tadi tentang perempuan, pakaian perempuan misalnya, ada banyak kiai-kiai yang mensupport. Tidak masalah. Emang apa salahnya dengan rambut? Jangan fobia. Ya, biasa saja. Menjadikan rambut adalah mahkota adalah aset kultural yang bisa membangun banyak kreativitas, seni, budaya, menghaluskan. Kita berkesenian, mau seni tari, seni nyanyi, mau seni lukis, seni rupa, seni tata busana, apapun jenis berkesenian itu melembutkan jiwa. Bukan untuk diharam-haramkan. Justru masyarakat yang terlalu agamis jatuhnya nanti gersang. Nanti saya akan buka forum tanya jawab. Ya, kalau ada yang kaget atau ingin bertanya-tanya silahkan. Kalau kakak-kakak sering mendengar pakai jilbab dong, kasihan nanti bapaknya dikubur, disiksa masuk dalam neraka, ditarik-tarik oleh rambut anaknya. Nah, masuk akal nggak itu? Masuk? Nggak masuk akal. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu dosa atau kesalahan yang ditanggung dan diwariskan kepada orang lain. Masing-masing menanggung kesalahan dan menerima amal ganjaran sesuai dengan yang dia lakukan. Enggak ada dosa warisan. Ya, jadi hadis tersebut sudah ditelusuri juga oleh ulama. Walaupun terlanjur menyebar, silakan kalau kakak ada waktu dicek. Ternyata itu hadis palsu. Ya. Untuk aurat, semua sebetulnya sejak dahulu ulama sepakat. Saat kita sholat, perempuan di kita sholat pakai apa? Itu cukup.
Ya, selebihnya sesudah sholat ya biasa aja. Ibu guru mau ngajar pakai rok span, mau olahraga pakai training, biar enggak gobios, bajunya berlapis-lapis, senormal itu, monggo, mangga. Ya, demikian pula murid-murid. Jangan khawatir Anda menjadi apa, ya bajunya harus ketat panjang, senyamannya kita hidup di bumi Nusantara yang tropis ini. Ya, sedikit aja berkeringat, apalagi kalau harus berlapis-lapis. Silahkan dicerna apa yang saya sampaikan ini. Kita ingin memberikan motivasi bagaimana hidup yang realistis, bagaimana hidup yang maju, sehingga laki-laki maupun perempuan berkontribusi untuk kemajuan negeri ini dengan memajukan dirinya sendiri. Ya, dengan hidup membumi, bukan sebagian mengawang ke atas, sebagian tinggalnya di sini. Next slide. Ini kalau kita ingin membuka mata, bagaimana sebetulnya efek suatu bangsa yang tidak mementingkan pendidikan dan perhatian untuk pemberdayaan perempuan, antara lain clearly bisa kakak akses sendiri apa yang terjadi sekarang di Afghanistan. Di mana? Afghanistan ini sebuah negara yang sumber daya alamnya sangat kaya. Demikian pula penduduknya memiliki kultur yang sangat indah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, Afghanistan menjadi wilayah yang dinyatakan PBB sebagai yang paling berbahaya di dunia bagi perempuan dan anak-anak. Ya, setiap saat bisa terjadi hal-hal yang mengancam kehidupan perempuan dan tidak segan-segan dari kelompok militan menghabisi perempuan yang dianggap melanggar norma yang mereka tetapkan. Sekolah perempuan sudah nggak boleh, olahraga nggak boleh, ya, olahraga nggak boleh, apalagi nari. Atlet volinya ngacir kabur ke luar negeri ketika ketahuan di tengah jalan dibunuh. Ada yang ketahuan main TikTok dibunuh. Sampai sedahsyat itu akibat dari fanatisme beragama. Ya, Taliban ingin masyarakatnya hidup bagaikan kehidupan 1000 tahun lalu, kan nggak mungkin. Ya mungkin aja, tapi semuanya menjadi tertinggal, berbahaya, bahkan konflik yang sangat mengerikan. Dan perempuan itu tidak dianggap apa-apa, hanya properti dan makhluk rumahan yang nggak boleh diapa-apain kecuali dijodohkan di usia yang sangat dini dan tidak memiliki akses apapun untuk kehidupan di ruang publik. Kira-kira sanggup? Next. Before and after. Ini Afghanistan 4 dekade yang lalu perempuannya maju. Mau jadi apa di perguruan tinggi, menjadi saintis, bisa. Yang bawah adalah kondisi sekarang. Sudah di level harus berpakaian setertutup itu dan tidak punya akses lagi untuk mengembangkan diri. Pernah 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000 itu Taliban
mengendorkan pengaruhnya, perempuan sudah mulai sekolah, tapi ternyata karena indoktrinasi sudah begitu besar, sebagian perempuan sendiri menolak untuk membuka karena sudah terlanjur menjadi keyakinan bahwa ya mereka emang harus begitu, jadi tetap begini. Apalagi sekarang sesudah dikooptasi lagi oleh rezim Taliban, sangat sulit untuk mengembalikan kenormalan. Next. Aslinya kayak gini, guys. Seindah ini. Ya, mereka punya busana tradisi sendiri yang pernak-pernik indah. Perempuannya dibolehkan tampil cantik, the nature of woman. Perempuan mau semuanya juga ingin terlihat cantik ya. Boleh nggak rambutnya diurai kayak gitu? Boleh, misalnya dia mau dikepang, mau disanggul, digelung, boleh banget. Itu zaman ketika semuanya normal. Begitu terjadi abnormality, perempuan yang seperti ini nggak akan ditemukan lagi. What a dark world. Betapa gelapnya. Kira-kira kalian lebih seneng yang kayak gini atau yang tadi? Ya naluri aja, nggak usah terbebani. Kok ngelihat kayak gini kok rasa-rasanya dosa ya? Kok kakinya kelihatan, kok rambutnya kelihatan? Nah berarti kalian udah terkontaminasi itu. Normal, it's normal. Next. Ini. Mau yang tadi atau yang ini? Sekarang ketika ada Lasminingrat, Siti Jenab, ini tokoh-tokoh pendidikan ini. Ya. Pada kenal nggak nama-nama ini? Kenal ya, alhamdulillah. Karena kadang-kadang kalian tuh lebih banyak dengarnya Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah. Paradigma yang sangat lama tapi diulang-ulang terus. Bagus mengenal mereka, tapi kenali juga siapa diri kita. Jangan ditinggal. Ya, mereka ini berjuang, lihat poin-poinnya. Kira-kira 100 tahun yang lalu mereka sudah berjuang bagaimana ingin bangsanya ya menjadi lebih maju. Pandai membaca, menulis, berbudi pekerti, berdaya sebagai perempuan yang terampil. Ya, beragama tapi juga berbudi pekerti luhur sesuai di mana ia tinggal. Oke, semuanya pakai apa ini ya bajunya? Masa itu semuanya berkebaya. Rambutnya diapain ini ya? Ya, disanggul sederhana, ya. Bisa diurai. Apakah mereka masuk surga atau neraka, guys? Please, itu sotoy banget. Orang tidak masuk surga karena dia tertutup setutup-tutupnya kayak Afghanistan tadi. Nggak ada jaminan. Dan orang juga nggak masuk neraka karena berpenampilan seperti para pahlawan kita ini. No way. Ya. Please make sense. Kita jangan begitu aja diambil hak kebebasan kita berekspresi oleh indoktrinasi yang tidak masuk akal. Be yourself. Next. Aduh, ini inspiring banget. Kalau kakak-kakak pernah dengar di Sunda itu ada majalah namanya Mangle. Masih ada nggak sekarang ya Teh? Oh masih ya? Nah ini Mangle kira-kira 40 tahun yang lalu. Mojang Sunda. Saya mau tanya di sini kakak-kakak nih yang perempuan, ada nggak di rumahnya, di sekolahnya
yang dikenalkan tentang kain? Enggak ada. Coba yang ada angkat tangan, karena ada atau enggak kedengeran. Ada enggak yang dijelaskan wawasan tentang apa itu berkain itu seperti apa, kain itu sebetulnya apa, atau kebaya, supaya bisa ngerti kenapa ini ada young lady Sundanese look very gorgeous seperti ini tuh kenapa dulu bisa? Enggak ada ya? Oh my God. Berarti kita udah tercerabut banget loh dari akarnya. Tercerabut pakai banget. Jadi yang kamu dapetin tuh tutorial apa? Enggak pernah tutorial berkain ya? Tutorialnya berhijab aja ya? Oke, sayang kita punya budaya seadiluhung ini. Orang Jepang, bayangkan orang Jepang pakai kimono. Ya, orang Belanda pakai apa? Orang Korea pakai apa? Masing-masing punya kekhasannya. Orang Sunda pakai seperti ini. Sanggup nggak? Kakak bisa nggak tampil begini lagi? Nggak sanggup. Orang Sunda loh, bisa nggak kalau tampil berkebaya seperti ini lagi? Kakak-kakak nih yang cowok-cowok, kira-kira kalau teman perempuannya berkebaya kayak saya atau kayak Bu Iva, kayak gambar ini, kira-kira kalian bakal nyinyir enggak? Thank you so much, terima kasih banyak. Ya, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Kalau bukan kita yang menjaganya, kita membuangnya, mengharamkannya, kita mau jadi siapa, hei? Kita mau jadi bule nggak bisa, mau jadi Timur Tengah juga nggak bisa, mau jadi Korea bukan. Kita orang sini. Kita akan tumbuh besar dan semakin kuat kalau kita berpegang pada akar budaya yang kita miliki, dan kita akan get lost kalau kita tidak punya itu. Ya, if there's still time, kalau masih ada kesempatan bertanya, mungkin saya akan memberikan jawaban, silahkan. Good. 1, 2, 3, oh banyak, ada di sini. Bisa disampaikan mic-nya? Maaf Ibu, saya Deandre dari SMA N1 Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Izin bertanya, kira-kira jika memang berkerudung atau berjilbab itu memang tidak wajib, terus kira-kira menurut Ibu kenapa ya dari dulu sejak dahulu kala kita selalu diperintahkan untuk berkerudung atau berjilbab gitu? Kira-kira kenapa ya? Oke, terima kasih. Angga, sorry siapa? Deandre. Deandre. Ya. Good question. Yaitu kalimat bahwa jilbab itu wajib, itu kan sudah menyebar di mana-mana, diterima bagaikan kebenaran tunggal. Padahal wajib atau tidak, itu penjelasannya panjang, debatable. Yang pasti jilbab itu fikhiyah, wilayah fikih, furu'iyah, cabang, bukan usul, bukan akidah, bukan dasar agama. Ya, itulah makanya kalau wilayah fikih, furu'iyah itu sebetulnya sejak dahulu kala, sejak zaman fuqaha, perbedaan itu biasa. Imam Syafi'i, imamnya mayoritas orang Indonesia ya kan, mazhabnya Syafi'i. Itu membuat qaulul qadim dan qaulul jadid ketika beliau pindah ke Mesir dari Baghdad. Kenapa? Karena beliau melihat, oh saya harus membuat fatwa berbeda. Karena masyarakat di sini secara sosiologis, antropologis, secara lingkungan geografis dan lainnya itu ternyata beda. Dan itu mempengaruhi fatwanya.
Nah, kalau kita mengambil core dari semangat Imam Syafi'i ini, kita tidak akan mengambil tekstual. Ya, Imam Syafi'i memfatwakan batasan aurat itu ini seluruh tubuh. Ingat, beliau menyampaikan itu ketika tinggal di Mesir pada suatu konteks zaman ketika perempuannya masih perbudakan, ketika dominasi laki-laki begitu kuat, budak boleh digauli, boleh diapain aja tanpa syarat. Imam Syafi'i pernah enggak ke Tanah Jawa? Pernah enggak ke Tataran Sunda? Jika saja beliau pernah ke sini, akan ada qaulul jadid lagi di sini. Dan itu dikuatkan oleh para wali songo. Mereka menjadi wali. Menjadi wali itu karena ilmunya rendah atau tinggi? Wali Songo menyebarkan Islam di Tanah Jawa tidak dengan menyuruh masyarakat di sini untuk mengubah bajunya menjadi jubah, berjilbab, no. Dan kalian juga harus mengerti bahwa jilbab itu dari dulu diwajibkan, enggak. Zaman orang tua kalian, seumur saya orang-orang tua kalian SD, enggak ada satupun jilbab di sini. Itu tren baru. Diskusi kita akan panjang. Ya, jadi ada unsur ideologis, politis, bisnis yang berkelindan di sana. Intinya saya ingin berpesan, wahai para laki-laki dan perempuan yang peka gender, ya, ini kakak-kakak semua generasi yang diharapkan kelak menjadi agents of change. Kita harus open minded, kita harus punya critical thinking, ya, membawa perubahan, membawa gairah yang lebih dinamis agar perempuan bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, mengembangkan seluas-luas potensinya. Ya, sehingga bisa menjadi apapun yang diimpikan bersama-sama dengan kaum pria lainnya. Jika kita bisa membangun diri kita, mengaktualisasi diri dengan maksimal, pada gilirannya kita menjadi orang yang berhasil dan itulah kontribusi kita bagi tanah air, bangsa dan negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya terbuka jika adik-adik, kakak-kakak ingin berdiskusi selanjutnya di sosial media Facebook, nama saya Nisa Alwis. Demikian, thank you so much. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nisa yang sudah memberikan materi tentang kesetaraan gender dan pastinya setelah ini kita akan ada apresiasi Ibu yang akan diberikan. Yang akan diberikan langsung apresiasi plakat oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Raden Iib Hidayat MPD. Disilakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nisa Alwis yang sudah memberikan materi yang luar biasa yang pastinya kita memiliki keyakinan masing-masing sebagai wanita dan pria ya untuk bisa menjalani hidup ini tanpa adanya doktrin-doktrin yang mengendarai kita sebagai manusia. Dan baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nisa Alwis dan juga kepada Bapak Iib selaku Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan apresiasi secara simbolis berupa plakat dan juga goodie bag.